Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian. Saya akan memandu acara ini hingga nanti selesai. Dan mungkin sebelum acaranya dimulai akan ada beberapa hal yang saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman. Tentunya yang pertama dan hampir lupa, kita panjatkan puji dan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia Beliau, kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dakwah beliau lah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Seperti itu. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Simi yang telah menyelenggarakan acara ini dan Barokah Ekonomi Community, Ummah Space, Hijam, dan Al-Huda Kreatif. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktunya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk langsung ke acara inti kita pada sore hari ini. Yaitu acara kita pada sore hari ini adalah bedah buku dengan judul 50 Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam oleh Bapak Guru Gembul. Dan langsung saja kita mulai acaranya. Kepada Bapak Guru Gembul dipersilahkan. Gak ada mic. Oh, pegangan. Kita memang pakai ini, Pak. Nah, gini aja. Apa? Oh iya. Langsung aja ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak biasa tidak megang sesuatu teh. Nah, apa ini? Kamera. Terus? Pura-pura pegang mic. Sebenarnya ada mic cuman nggak sampai ini dari atas soalnya, Pak. Ya, gak apa-apa. Dan bener. kita akan berakhir mungkin 5:30 ya. Karena adzan maghrib itu kalau tidak benar jam 17.47. Ya. Nah, jadi langsung aja. Tapi sebenarnya terkait dengan buku ini, bukunya sudah lupa sebenarnya. Jadi buku ini tuh saya tulis tahun 2004. Jadi lama sekali. Jadi dulu saya tuh penulis buku, saya tuh nulis sampai 25 judul. Tapi dulu tuh saya nggak punya nama. Gak punya cerita, gak punya latar belakang yang mentereng. Jadi gak ada yang mau nerbitin. Dan pada waktu itu juga saya akses dan koneksi saya sangat terbatas. Tapi akhirnya buku-buku yang saya buat itu hanya berupa file di komputer aja, tidak lebih daripada itu. Ada 25 judul. Dari masalah-masalah sosial sampai masalah yang seperti ini. Dan akhirnya sekarang ya saya sibuknya nulis buku-buku filsafat gitu. Kenapa? Karena buku filsafat itu adalah yang paling enak tanpa referensi. Jadi sebenarnya buku ini juga tanpa referensi, tapi bukan artinya ngarang. Sebenarnya buku ini tuh saya contek dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael Hart, yang juga tanpa referensi. Karena apa? Kenapa tidak pakai referensi? Karena tidak mungkin mencantumkan referensi. Jadi ini adalah opini terkait dengan sejarah. Saya cantumkan di sini orang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam yang pertama itu adalah Muawiyah. Tidak ada satupun sejarawan atau akademisi yang mencantumkan Muawiyah adalah tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan karena tidak ada, itu adalah opini pendapat saya pribadi. Saya nggak mungkin menemukan referensinya karena memang tidak ada. Terus yang kedua, saya cantumkan yang kedua itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Itu yang kedua. Nah, kalau Abu Hamid Al-Ghazali itu banyak sekali tokoh-tokoh yang menganggap bahwa Al-Ghazali itu adalah tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Nomor 1. Di saya ini nomor 2. Nah, kenapa Al-Ghazali? Ya karena Al-Ghazali itu adalah tokoh yang mematenkan teologi Sunni sampai yang kita kenal sekarang itu adalah Al-Ghazali. Bukan lagi ajaran Nabi Muhammad pure. Tapi sudah bercampur. Misalkan gini, tanya ke orang NU Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap bahwa akidah kami itu menerima sufi, misalkan tasawuf. Tasawuf itu nggak pernah dikenal sama Nabi dan para sahabat. Baru dikenal sejak kapan? Sejak Al-Qusairi menuliskan bukunya, Risalah Qusairi, yang kemudian seterusnya berkembang, dan kemudian di era sebelum Al-Ghazali ada perdebatan hebat antara tasawuf gila, secara eksplisit memang gila beneran orangnya, dan tasawuf syariat. Tasawuf yang cenderung on the track, sama tasawuf yang
Sampai ngata-ngatain orang, please bunuh saya, please mutilasi saya karena saya pengen ketemu Tuhan. Dan dia ngomongnya udah ngoceh ke sana ke sini, udah fix gila aja. Al-Halaj, Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Nah, disatukan sama Al-Ghazali. Al-Ghazali kemudian menuliskan bahwa tasawuf gila itu nggak salah. Cuman over. Itu gelas kecil yang menampung air terlalu banyak. Jadi nggak muat. Nah, jadi kata Al-Ghazali yang benar yang mana? Yang benar itu adalah yang lurus-lurus saja. Tapi kalau levelnya sudah cukup memadai, naik ke yang meluap-luap ini. Makanya Al-Ghazali dalam tasawuf itu ada dua versi. Ada Ihya Ulumuddin untuk masyarakat umum. Ada yang kemudian Mishkat Al-Anwar. Mishkatul Anwar. Yang hanya sedikit sekali dipahami atau hampir tidak dibaca oleh orang-orang awam. Dan kalaupun dibaca, tidak apa-apa. Nggak akan paham. Gitu. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang paham. Gitu. Dan kalau paham, ya jadi gila juga pada akhirnya. Gitu dan seterusnya. Nah itu saya cantumkan di nomor 2 karena sebenarnya sistem teologi kita, sistem tasawuf kita, sistem filsafat dalam Islam semuanya itu dari Al-Ghazali menurut saya. Kemudian saya bahkan lupa lagi nomor 3 siapa. Nomor 3 saya cantumkan itu orang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam itu adalah Imam Syafi'i. Kemudian Umar bin Khattab, ada Abu Hurairah nomor 5, Al-Ma'mun jarang dibahas tapi saya cantumkan di nomor 6. Karena beliau itu adalah orang yang mengubah peradaban Islam menjadi sehancur sekarang ini. Dan itu tidak dituliskan oleh banyak sejarawan. Karena ini dianggap sebagai opini yang tidak populer. Nanti kita bahaslah kapan-kapan kalau mau. Kemudian ada Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Bukhari, ada Ibnu Jarir At-Tabari, penulis tafsir. Itu saya cantumkan di nomor 9. Nomor 10-nya Ibnul Muqaffa. Siapa Ibnul Muqaffa? Kalau misalkan kita berbicara tentang tokoh-tokoh atau kalau misalkan kita berbicara dalam sejarah peradaban Islam, suka ada yang memperjuangkan syariat Islam, khilafah Islam, betul ya? Betul, Pak. Khilafah Islam itu bukan dari Islam. Khilafah Islam itu berasal dari Ibnul Muqaffa. Siapa Ibnul Muqaffa? Ibnul Muqaffa itu adalah kakeknya dan ayahnya itu adalah orang Majusi, orang Persia, tapi beliau tuh orang yang cerdas, cerdikia, kemudian masuk Islam, diamanahi jabatan sebagai bendahara, tapi korupsi. Jadi dipotong tangannya. Nah, dia tuh kemudian punya anak, si orang yang dipotong tangannya itu punya anak. Nah, kemudian anaknya inilah yang kemudian menjadi pionir bagi penerjemahan bahasa Arab ke Persia, bahasa Persia ke Arab. Sehingga kalau kita kenal sekarang, peradaban Islam itu besarnya sejak kapan? Sejak Persia kan? Sejak peradabannya berkolaborasi dengan peradaban Persia. Nah, kenapa bisa kolaborasi ini? Karena ada terjemahan besar-besaran dari Ibnul Muqaffa. Jadi Ibnul Muqaffa itu memperkenalkan bahasa Arab ke orang Persia, memperkenalkan bahasa Persia ke orang Arab. Sehingga sejak saat itu Islamisasi terjadi besar-besaran kepada semua orang Persia. Dan akhirnya apa? Orang-orang Persia masuk Islam, termasuk filosofnya, cerdik-cendikianya, bahkan ajaran tentang pemerintahan itu dari Persia diambil. Ada buku namanya Risalah Sahabat yang ditulis oleh Ibnul Muqaffa. Dia katakan Al-Ma'mun, Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah kedua pada waktu itu, kalau khilafah Islam mau maju, sistemnya gini nih, sistem Persia. Nah, dia kasih buku itu, tapi Ibnu Muqaffanya langsung dipancung. Karena apa? Karena Al-Mansur itu adalah khalifah yang sangat-sangat kejam, dan dia merasa terhina ketika disebutkan, kalau mau maju, pakai aja buku ini. Emangnya saya nggak bisa bikin maju? Nah itu tersinggung egonya. Jadi akhirnya dipenggal Ibnu Muqaffanya. Tapi pas dibaca, loh, iya bener ya? Oh iya, sudahlah. Diikutin. Salah satu yang diikutinnya apa? Mazhab. Jadi munculnya imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan lain sebagainya, gara-gara Ibnu Muqaffa. Karena sebelum Ibnu Muqaffa ada, di dalam sistem negara Islam itu, setiap kota itu ada ulamanya. Dan setiap ulama itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan di Mekah ada Sofyan Uyainiyah, ada. Atau misalkan di Mesir ada Laits. Kemudian di Kufah banyak. Ada Ibnu Mubarak, ada
Abi Lail, kemudian ada Abu Hanifah yang lebih terkenal, dan lain. Pokoknya setiap daerah itu ada ulama-ulamanya. Nah, tapi setelah Al-Mansur baca itu, dalam Risalah Sahabat itu diperintahkan, diusulkan, pemerintahan Islam itu hanya harus megang satu mazhab, tidak boleh yang lain. Karena hukum itu berlaku untuk semua pemerintahan, semua kehilafahan, semua rakyat yang ada di situ. Masa nanti hukumnya beda-beda, nanti pecah belah. Oh iya, nah sejak saat itulah maka Al-Mansur itu memaksakan ada ulama mazhab yang menjadi ulama negara. Nah ini juga yang membuat Abu Hanifah, pelopor mazhab Hanafi, itu diracun dan meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara Anda adalah orang paling mulia, paling ulama, paling hebat di sini, kata Al-Mansur. Saya jadikan sebagai Qadi Al-Qudhat, hakim agung, yang semua mazhab di seluruh wilayah Islam harus ngikut sama Anda. Abu Hanifah tidak mau, menolak. Saya kasih duit, Anda dibuat tenar, dan semua pemikiran Anda akan tersebar ke seluruh dunia Islam, saya wajibkan. Abu Hanifah tidak mau. Saya tidak mau. Karena apa? Karena dia tidak mau ulama ada di bawah khalifah. Ilmu itu ada, kekuasaan ilmu itu harus di atas kekuasaan politik. Jadi kalau disimpan di bawah, tidak mau. Ya udah, akhirnya apa? Diracun. Meninggal. Jadi mendingan diracun dan meninggal daripada dapat duit dan dapat harta kekayaan dan mazhabnya tersebar ke seluruh dunia. Itu Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah meninggal tuh gara-gara apa? Ya gara-gara itu. Gara-gara Ibnul Muqaffa meminta pada khalifah itu harus satu negara itu harus satu hakim agung, harus satu pemimpin spiritual. Dan kemudian kekhalifahan itu dibagi menjadi 3. Jadi khalifah ada 3 di bawahnya itu ada wazir, perdana menteri, kemudian ada syarif, orang yang suka berantem, perang-perang gitu, jenderal gitu lah ya. Kemudian yang satunya lagi itu qadi yang barusan itu, hakim agung. Nah, itu yang ngurusin hukum dan ngurusin syariah. Di bawah itu ada 3. Dan itu semuanya itu ajaran dari Persia. Dalam kitab itu, yang kemudian setelah itu terlaksana dengan baik, akhirnya itu disebut sebagai sistem kekhalifahan Abbasiyah. Padahal itu ngambil dari Persia. Yang nggak jadi masalah sih sebenarnya, karena dinar dan dirham juga sebenarnya kan bukan dari Islam. Dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Dirham artinya apa? Perak. Perak terjemahkan ke dalam bahasa India artinya apa? Rupi. Rupi masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi rupiah. Jadi rupiah itu mata uang perak. Makanya waktu kecil saya masih dibahas, 100 perak doang. Kenapa namanya 100 perak? Karena perak adalah nama lain dari rupiah. Jadi kita tuh menggunakan syariat Islam karena kita menggunakan dirham. Sebenarnya. Kalau misalkan mau dari tapi intinya balik lagi itu adalah pengaruh dari Ibnul Muqaffa. Jadi Ibnul Muqaffa itu pengaruhnya luar biasa. Yang membentuk kekhalifahan, perumusnya, kemudian yang membuat Persia itu menjadi Islam, dan Islam itu mendapatkan dampak besar dari peradaban Persia dan sebagainya. Maka karena pengaruhnya yang sedemikian besar itu, walaupun kita kurang mengenalnya, saya sebutkan ini di tokoh paling berpengaruh nomor 10. Dan seterusnya. Abu Hanifah sendiri baru nomor 12. Kemudian Al-Farabi ada ke-13, Utsman bin Affan nomor ke-14, Wasil bin Atha ke-15 dan sebagainya. Ini adalah urutan tentang tokoh-tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam yang saya susun berdasarkan pengaruhnya. Jadi bagaimana dia mengubah peradaban Islam. Dan kalau misalkan Baraya baca buku ini, insya Allah Baraya itu akan lebih paham bahwa peradaban Islam tuh bergerak, tapi sekarang sejak tahun 1000-an itu turun. Jadi naik, udah tahun 1000-an tuh turun terus. Salah satu yang penyebab turun terus itu di sini saya jelaskan gara-gara Al-Ma'mun, gara-gara mihnah tadi. Yaitu apa? Mihnah itu adalah ujian kepada seluruh ulama-ulama agar mereka itu tidak boleh musyrik. Jadi panjangnya gini lah ya. Panjangnya gini. Dalam sejarah peradaban Islam itu haram memperdebatkan Allah. Haram.
Allah itu duduk di atas arasy atau ada di mana-mana. Haram untuk memperdebatkan itu, gak boleh. Allah itu kan dijelaskan wajah Allah di dalam Quran. Wajahnya kayak gimana? Gak boleh dibicarakan, gak boleh diperdebatkan. Karena mual kataikan. Tidak akan naik gitu ya. Kita gak akan paham gitu. Dan kalaupun kita paham gak bisa membuktikan. Sok misalkan Allah itu duduk di atas arasy. Oh, fix. Buktinya gimana? Gak bisa kan? Ya udah makanya selesai aja. Tapi di tahun 700-an itu orang-orang Islam itu kan menguasai wilayah Persia dan menguasai wilayah Suriah. Di sana itu adalah tempat pelarian bagi filosof-filosof, khususnya filosof-filosof Kristen, karena di Romawinya diinjek-injek. Sama Kaisar Justinianus diinjak-injak, tidak boleh berkarya, tidak boleh ngapa-ngapain, jadi kabur ke wilayah Haran, ke wilayah Junisapur, ke wilayah Suriah dan Persia. Nah, di sana setelah mereka di sana itu, mereka orang-orang filosof itu kan terbiasa untuk berdiskusi tentang Tuhan. Nah, mereka bertanya kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu ditanya di surat As-Saff atau surat apa ya? Kan disebutkan bahwa Isa itu kalimat Tuhan, kalam ilahi, kalimatullah. Nah, berarti kalam Yesus itu adalah Allah. Karena kalam Allah itu pasti Allah. Kan Allah itu Esa, tunggal, betul ya? Maka tidak mungkin perbuatan dan wujudnya itu terpisah. Gak mungkin, pasti tunggal juga. Ya namanya juga Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak mungkin terpecah-pecah. Jadi sifatnya, perbuatannya, namanya, ya itu sebenarnya karakteristik dari wujud yang tunggal saja. Jadi ketika disebut kalam Allah, atau kata-kata Allah, atau kalimat Allah, maka itu juga sebenarnya adalah Allah sendiri. Nah, Yesus disebut kalam Allah, berarti Yesus adalah Tuhan. Benar gak? Nah, kan orang-orang Islam bingung. Karena tidak boleh memperdebatkan Tuhan. Tapi gara-gara untuk mempertahankan akidah, mereka ikut berdebat. Akhirnya apa? Muncul aliran Mu'tazilah yang suka berdebat sama orang-orang Kristen itu. Logika mereka kuat. Nah, kata orang-orang Mu'tazilah, kalam Allah, yaitu sifat Allah, dengan Allahnya itu terpisah. Jadi ini sifat Allah, ini kalam Allah. Tidak bisa. Terpisah. Pokoknya mah dua hal yang berbeda. Udah aman. Berdebat dengan orang Kristen, aman. Nah, tapi ada ahlul hadis. Berdebat sama orang Islam sendiri. Orang Islam itu justru mengatakan, kalam Allah ini kan Al-Quran itu kalam Allah. Makhluk bukan? Nah, bingung kan? Kata orang Mu'tazilah kan tadi, kalam Allah dengan wujud Allah harus dipisah. Kalau disatuin, nanti Yesus jadi Tuhan. Nah, jadi harus dipisah. Jadi, kalam Allah dengan Allah terpisah. Nah, sifat Allah dengan wujudnya itu terpisah. Nah, kalau memang seperti itu, kalau Al-Quran itu sebagai kalam Allah itu terpisah dari Allah, maka dia bukan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti makhluk. Berarti Al-Quran adalah makhluk. Nah, itu akidah yang benar. Versi Mu'tazilah. Padahal itu hasil perdebatan kan. Nah, hasil perdebatan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Lalu mereka memperkuat dengan dalil sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dan seterusnya. Kalau diturunkan, pasti makhluk. Dan bukan makhluk, bukan Tuhan, itu juga mustahil. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, bukan Tuhan, itu musyrik. Kata Mu'tazilah. Karena kalau bukan makhluk, pasti holik. Kalau, sok, ada nggak sesuatu di dunia ini yang tidak diciptakan Tuhan? Tidak ada. Jadi hanya ada Tuhan dan penciptanya saja, ciptanya saja. Nah, jadi kalau misalkan makhluk bukan, pencipta bukan, jadi apa? Berarti mengakui bahwa ada ciptaan yang bukan ciptaan Tuhan. Itu musyrik. Nah, gitu kan? Kata Mu'tazilah itu seperti itu. Nah, khalifahnya Al-Ma'mun itu ngomong kepada semua ulama-ulama di wilayah saya. Nah, Al-Ma'mun itu generasi keempat setelah Al-Mansur. Jadi Al-Mansur,
wafat digantikan Al-Mahdi, Al-Mahdi digantikan Al-Hadi, Al-Hadi digantikan oleh Harun al-Rashid, Harun al-Rashid digantikan oleh Al-Amin, Al-Amin digantikan Al-Ma'mun. Jadi keberapa itu? Ya kesekian loh ya. Nah Al-Ma'mun. Nah Al-Ma'mun itu dia Mu'tazilah dan dia taat, dia soleh. Tapi solehnya tuh ala Mu'tazilah gitu. Jadi dia tuh pengen membersihkan dunia Islam dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik diantaranya apa? Yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk lantas apa? Kan itu konsekuensinya itu jadi musyrik kata dia tuh. Nah maka ulama-ulama dites, Al-Quran makhluk bukan? Yang nyebut makhluk, oke, lulus. Kamu jadi dapat sertifikat ulama. Nah, Al-Quran makhluk bukan? Makhluk. Oke, gitu. Ada satu yang menyimpang, Ahmad bin Hanbal, pendiri fikih Hambali, yang sekarang dipakai sama orang-orang Wahabi, sama orang Saudi, dan sekarang menyebar di Indonesia. Nah, Ahmad bin Hanbal itu, Al-Quran makhluk atau bukan? Kalam Allah. Kenapa gitu? Ya kan ada di dalam Al-Quran kalam Allah. Oke, kalam Allah itu makhluk atau bukan? Gak tahu. Makhluk atau bukan? Ya nggak tahu. Saya nggak menemukan. Jadi Ahmad bin Hanbal itu, kalau ada dalil dia ambil, kalau tidak ada tutup mulut, nggak mau ngomong. Dan akhirnya, aduh nih orang udah pengaruhnya banyak, pengaruhnya besar, tapi dia tidak mau tunduk kepada pemerintah dan malah membuka kemungkinan untuk kemusyrikan. Makhluk bukan? Kalam Allah. Iya, kalam Allah itu makhluk atau bukan? Ya nggak tahu. Jadi Ahmad bin Hanbal itu generasi awal. Tuhan, sifat-sifatnya, karakteristiknya nggak bisa kita perdebatkan dan nggak usah juga. Kalaupun misalkan itu terbukti kalam Allah gitu. Kalau misalkan secara logika terbukti gitu. Emang terus kenapa? Dibuktikannya bagaimana? Kan nggak bisa. Ya udah selesai di situ. Yang penting mah kita jalani Islam dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kita berpikir terus tentang Allah itu bagaimana, wajah Allah itu bagaimana, takdir itu bagaimana, apa itu bagaimana, kita akan menghabiskan waktu hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Jadi kata Ahmad bin Hanbal, kalau ada dalilnya saya terima, kalau tidak ada ya udah selesai. Nah, tapi gara-gara tidak mau menjawab, Al-Ma'mun karena dia soleh, 3 bulan kemudian dia meninggal, digantikan sama Al-Mu'tasim. Al-Mutawakil, maaf. Adiknya. Al-Mutawakil itu jago perang, jenderal perang, badannya gede, berotot. Dan dia, kalau sekarang, angkat deadlift, angkat berat. Yep. Tahu pemegang rekornya? Siapa? Eddie Hall kalah. Eddie Hall kan 500. Kemarin tuh si Hathor tuh 503. Nah, ini tuh pemecah rekor dulu ada catatannya. 474 kilo. Jadi dia juga gede gitu, badannya tuh kekar gitu. Jadi Khalifah Abbasiyah. Nggak sampai Eddie Hall. Eddie Hall 500, ini mah 407 sekian gitu. Tapi beda dikit. Deadlift-nya gitu ya. Ontak diangkat. Nah, Al-Mutawakil ini, karena dia kebiasaan perang, jago berantem, jadi khalifah. Diamanahi sama kakaknya, lanjutkan menguji mihnah. Ya dilanjutkan, Ahmad bin Hanbal masih juga nggak mau ngaku. Nah, kalau Al-Ma'mun orangnya baik dan soleh, jadi hanya di penjara saja, bahkan di penjaranya juga dikasih pelayanan yang bagus, tapi sama Al-Mutawakil itu disiksa, di smackdown, sampai harus ngaku bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu siksaannya tuh parah banget, digebuk sampai kencing darah. Ahmad bin Hanbalnya itu. Nah, ini menyebabkan apa? Orang-orang awam jadi marah pada Mu'tazilah. Dan akhirnya apa? Karena Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang pakai logika, akhirnya sejak saat itu orang yang pakai logika itu dimusuhin. Dan sejak saat itu haram pakai logika. Apa pakai logika? Sehingga sejak saat itu peradaban Islam itu agak naik lagi dikit, terus turun. Masih bisa bertahan, tapi bukan di Baghdad. Jadi kalau misalkan kita lihat Ibnu Sina, misalkan gitu ya, Al-Farabi misalkan. Nah, itu masih muncul tokoh-tokoh jenius, Al-Biruni gitu. Masih muncul tokoh-tokoh jenius, tapi tidak lagi di Baghdad. Karena Baghdad sejak saat itu sudah dikuasai oleh kelompok ekstremis
Hanbaliyah atau Hanabilah sebenarnya namanya, yang mengaku sebagai mengikuti Ahmad bin Hambal, tapi ada di titik ekstrimnya. Titik ekstrim sampai orang yang tidak sepemahaman dengan mereka itu disebutnya kafir. Dan ulama-ulama yang lain juga disebutnya kafir. Di sini saya sebut misalkan ada Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Jarir at-Tabari itu posisi ke-9. Ini salah satu tokoh paling berpengaruh. Karena apa? Karena dia adalah penulis paling produktif dalam sejarah peradaban Islam. Jadi dia nulis tafsir. Tafsir Al-Tabari itu adalah referensi dari semua ulama tafsir berikutnya. Nah, Ibnu Jarir at-Tabari dengan seulama itu pun, dia meninggal digebukin sama Hanabilah. Gara-gara dianggapnya At-Tabari itu lebih dekat ke Abu Hanifah daripada ke Ahmad bin Hambal. Digebukinnya tuh udah separah kayak gimana? Separah digebukin, dilemparin, sampai pas keluar rumah, setiap lempar rumah dilemparin lagi, dikepung, sampai dia kelaparan di dalam rumahnya, akhirnya meninggal. Pas meninggal, jenazahnya mau dikeluarkan untuk dikebumikan pun dilemparin juga. Akhirnya dikuburnya di rumahnya sendiri. Separah itu Hanabilah itu. Jadi kalangan intelektual habis oleh kalangan ekstremis yang tidak punya otak. Gara-gara apa? Gara-gara khalifahnya yang pro terhadap Mu'tazilah yang kebanyakan mikir itu ekstrim. Jadi ekstrim berbalas ekstrim. Dan sejak saat itu ya udah peradaban Islam turun terus sampai sekarang. Makanya kalau misalkan kita kenal peradaban Islam pasca Mihnah, itu bukan lagi di Baghdad, tapi di wilayah sekitarnya. Kayak gitu. Dan akhirnya sekitar-sekitarnya juga nanti luput, hancur sama Mongol. Kemudian masih bisa bertahan tapi runtuh lagi gara-gara kekuasaan Turki. Karena Turki itu, pernah ketemu sama orang Turki? Belum sih Pak, kalau ketemu. Pernah lihat di TV? Pernah lihat di TV. Mukanya bule? Agak-agak bule gitulah. Iya, agak bule ya. Bule. Nah itu Turki palsu. Turki asal itu sipit Cina. Sipit Cina. Apa? Di negara lain kayak di Kyrgyzstan, Iya. Apa? kayak Uighur. Iya, kayak Uighur. Jadi dulu tuh ada Mongol, Tartar, Turki. Nah, itu tuh adik kakak. Bentuknya sama semuanya. Cuman karena yang Turki itu pada akhirnya menguasai wilayah yang sekarang Anatolia ya, Turki. Kemudian di sana tuh ada kebijakan apa namanya? Kebijakan tentara apa itu namanya teh? Apa tentara utama Turki itu? Janisari. Nah, ada kebijakan Janisari. Kebijakan Janisari itu kan gini, orang Eropa yang ditaklukkan itu harus satu keluarga, kakaknya biasa, kakak anak laki-laki tertuanya harus diangkut ke Turki untuk jadi tentara, gitu kan? Nah, makanya mereka kemudian jadi tentara, diislamkan, kemudian turun-temurun di sana, jadi bule semua sekarang Turki itu. Campuran bule sama yang sipit-sipit. Padahal aslinya itu sipit-sipit dulu tuh. Nah, Turki itu adalah orang yang gila perang, tapi kurang dalam intelektual. Sehingga tidak mengembangkan budaya literasi seperti Persia, tapi mengembangkan budaya perang. Dan karena itu ya sudah mah turun, habis saja. Ya kurang lebih begitulah informasi yang bisa didapat dari buku ini gitu. Iya. Menarik sekali ya Pak ya, menarik sekali dari buku Bapak. Kenapa Pak? Menarik. Aduh. Sangat harfiah ya. Tapi tadi yang bikin menarik adalah ketika dari paparan yang sedikit tentang buku itu ya Pak ya. Bahwa ternyata dari 50 orang yang paling berpengaruh itu hampir notabene-nya atau mayoritasnya tuh penuh dengan perdebatan gitu Pak. Penuh dengan perdebatan. Nah lantas dikatakan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna, kenapa di Islam itu tidak ada kebenaran yang absolut gitu Pak, untuk menyelesaikan semuanya gitu Pak. Nah itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya pribadi untuk Bapak. Kenapa tidak ada kebenaran absolut satu yang bisa menyelesaikan nih semua masalah tadi gitu kan? Kenapa itu Pak? Kenapa penuh dengan perdebatan? Apa karena Al-Quran itu metafor perlu ditafsirkan atau karena apa? Bukan, karena kita manusia. Oke. Manusia itu terbatas dan selama jadi manusia jangan berharap dapat kebenaran absolut. Namanya juga manusia. Di sini masih kan kalau pagi-pagi kan. Lah kalau misalkan masih yang seperti itu jangan berpikir soal mendapatkan kebenaran absolut. Karena ya berarti kita tuh masih terbatas, kita tuh masih menua
dan mati, dan lupa, dan tidur. Dan karena itu, maka ketika pun seandainya ada kebenaran absolut sampai di depan kita, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Kita hanya bisa mendapatkan proyeksinya. Proyeksinya saja, tidak bisa lebih daripada itu. Begitu. Nah, karena itulah ada tafsiran-tafsiran. Berarti tafsiran itu boleh? Ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah menjadikan tafsiran itu sebagai agama. Jadi contohnya gini. Kemarin di Jakarta itu penuh dengan pasukan jetsu putih. Kami umat Islam, nah gitu kan. Mereka slogannya itu begitu. Deddy Mulyadi musuh Islam. Nah, jadi Deddy Mulyadi musuh Islam sebenarnya adalah musuh mereka. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka itu Islam. Jadi karena Deddy Mulyadi musuh kami, berarti musuh Islam. Padahal mereka hanya menafsirkan Islam, bukan benar-benar memegang Islam secara absolut. Nah, itulah yang berbahaya, itulah yang haram. Kayak Mu'tazilah dan Hanabilah tadi, sebenarnya sah-sah saja. Coba argumentasi mana di antara menurut Baraya yang benar ya? Yang A mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan. Dan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin Allah sendiri. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, Al-Quran itu adalah kalam Allah, titik. Mana yang benar? Oke, teman-teman semuanya. Coba, mana yang benar? Boleh deh acungin tangan kalau misalnya mau menjawab biar lebih kondusif untuk menjawabnya. Ada yang mau coba beropini? Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Pasti bukan holik. Dan tidak ada selain holik dan makhluk. Jadi opsinya cuma dua, biner. Makhluk atau holik. Pilihannya satu. Ayo. Ada. Atau apa? Bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi Karena holik. Kalau makhluk tuh karena kalau makhluk tuh tidak sempurna, kayak manusia tidak sempurna gitu. Kalau Allah tuh sempurna. Jadi kalau itu kalau Allah saja. Jadi kalau Allah saja. Nah, jadi ada jawaban dari Imam Bukhari. Apa tuh, Pak? Imam Bukhari itu tengah-tengah. Al-Quran sebagai kalam, kita sudah tahu. Titik. Tapi kertasnya, hurufnya, syairnya, bacaannya, itu makhluk. Nah, tapi itu jawaban Imam Bukhari. Apakah itu benar? Ya, silahkan. Kata Mu'tazilah itu salah. Tetap bahkan Al-Quran secara syairnya, kata-katanya yang begitu-begitu itu juga tetap makhluk gitu. Tetap. Nah, jadi silahkan berbeda pendapat. Cuman coba, kalau seandainya pada waktu itu tidak ada yang saling mengkafirkan dan tidak ada yang saling menyalahkan. Ya sudah, bagian akidah mah tidak boleh diperdebatkan. Kan aman. Selesai. Cuman pada waktu itu ada dari Hanabilah ekstrim, Mu'tazilah ekstrim. Ya udah akhirnya berantem. Yang barusan jawaban Imam Bukhari jawabannya apa? Tentang Al-Quran itu kalam Allah atau bukan, itu sudah kita ketahui. Tapi teksnya, kertasnya, itu makhluk. Itu Imam Bukhari itu diusir dari kampung halamannya gara-gara ngomong seperti itu oleh kalangan Hanabilah. Diusir, tidak boleh masuk, semua bukunya dibakar. Gara-gara ngomong itu. Padahal B aja gitu ya. Padahal jawaban cari aman itu ya Pak ya, padahal tengah-tengah ya Pak ya. Iya, itu cari aman dan tengah-tengah gitu. Dan itu mungkin menyenangkan kedua belah pihak gitu ya. Tapi masih aja diusir gitu. Karena apa? Karena ekstrim. Coba saya dulu gitu ya. Sampai kemarin saya tuh dihujat. Saya bilang peristiwa G30S itu ada 7 versi atau 8 versi. Itu masing-masing versi ngehujat saya. Jadi saya dihujat oleh 8 pihak sekaligus. Ada yang pro pemerintah, itu PKI itu cari-cari alasan. Ada yang mengatakan, wah pokoknya segala rupa kayak gitu. Nah, padahal saya bilang ya itu ada 8 teori ya silahkan ambil salah satunya tapi kita hargai yang lain. Kan nggak apa-apa. Selesai kan? Kalau misalkan ada orang NU mengatakan Allah itu ada di atas arash. Allah ada di mana-mana kata orang NU. Kata orang Wahabi, Allah ada di atas arash. Ya sudah. Anda pikir gitu ya nggak apa-apa. Saya juga mikir gini ya nggak apa-apa. Tetap aja nggak kepikiran kan.
Coba yang mikirin Allah ada di atas aras kepikiran nggak? Kan nggak kan? Yang mikir Allah di mana-mana emang bisa kepikiran ada satu entitas ada di mana-mana sekaligus, tapi disebutnya tunggal. Kan nggak kepikiran juga kan? Nggak kebayang. Ya udah sama-sama nggak kebayang, ngapain diperdebatkan? Tapi perdebatan tentang Allah di atas aras atau tidak itu 1400 tahun dan sampai sekarang masih mengundang perang. Termasuk di Indonesia. Ketika saya ngomong jangan kayak gitu, saya juga diserang. Sama kedua belah pihak. Alhamdulillah. Jadi ya begitulah kocaknya dunia Islam. Iya, oke. Mungkin mau dibuka sesi diskusinya Pak atau? Boleh kan kita waktunya terbatas ya. Ayo. Boleh, langsung ada yang relawan kita bertanya. Bismillah, nama saya Ali dari Balai Community. Sebetulnya yang tadi menarik di awal-awal gitu bahwa disebutkan buku ini tuh tanpa referensi gitu ya. Nah, dan menyebutkan referensinya dari buku yang sama-sama tidak mempunyai referensi. Tapi bukan inspirasinya gitu ya istilah. Cuman yang saya kagumi itu mungkin dari ini sih, dari cara belajar Pak Guru itu sebetulnya seperti apa gitu. Yang diceritakan itu sebetulnya ke arah sana. Karena akhir-akhir ini saya juga membaca bahwa gila baca seperti ulama gitu ya. Ada yang 200.000 jilid buku, ada yang dibacakan buku sama anaknya ketika sedang di toilet gitu ya. Ada itu ya. Nah, seperti apa sih cara Pak Guru untuk belajar itu gitu? Sehingga menimbulkan tadi 25 buku gitu ya menulis gitu 25 buku dan mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Oke, gini Kang, baca buku itu cara curang, nge-cheat kehidupan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu semestinya idealnya didasarkan pada pengalaman. Saya tahu kenapa harimau itu mematikan. Karena saya pernah mati dimakan harimau. Gitu ya. Jadi misalkan, ngerti ya? Iya, Pak. Jadi di dunia ini sumber pengetahuan itu cuma dua. Yang pertama adalah naluri, yang kedua pengalaman. Nggak ada yang lain. Saya pernah bangkrut gara-gara ditipu oleh seorang yang namanya Agus. Itu pelajaran. Maka tergantung kita ngambil pelajaran berikutnya apa. Apakah kita trauma pada Agus, trauma berbisnis, atau trauma mengambil kesalahan, itu terserah. Tapi didasarkan pada pengalaman. Nah, setelah manusia itu mampu mengakumulasikan pengetahuan satu sama lain dengan bahasa ini, maka manusia kemudian mengembangkan cara untuk mengabadikan pengetahuan dengan menulis buku. Nah, buku ini isinya apa? Hasil pengalaman orang lain. Karl Marx cerita tentang buruh berjuang harus bersatu untuk mengalahkan kapitalisme. Karena dia mengalami betapa buruknya kapitalisme di zaman revolusi industri. Nah, ketika kita baca buku Karl Marx, artinya apa? Kita minjem otak Karl Marx untuk menganalisis kehidupan dunia. Saya baca buku Richard Dawkins. Saya baca buku-bukunya Agim. Saya baca buku-bukunya misalkan siapa itu? Baba Rafa yang aneh-aneh yang kayak gitu saya baca. Saya kan nggak mengalami apa yang dialami, tapi saya mendapatkan pengetahuan dari apa yang dialami. Nge-cheat kan? Nah, itu cara curang untuk hidup. Nah, seperti itu. Tapi cara curang itu harus kita lakukan karena apa? Karena kita berakumulasi pengetahuan. Nah, jadi bagaimana cara membaca kita itu biar banyak pengetahuan? Jangan banyak pengetahuan, karena banyak pengetahuan berarti banyak nge-cheat. Jadi harus gimana nih Pak? Jadi ada tiga pilihan. Ada 3 pilihan saya tawarkan sama Kang ya, 3 pilihan ini ya. Yang pertama, banyak pengetahuan berarti banyak solusi, banyak pilihan. Ya kan? Kayak saya tadi, saya tuh tersasar di sini, mau ke sini tuh nyasar. 10 menit tadi, makanya tadi terlambat kan? 10 menit. Kenapa? Karena saya tidak tahu jalan. Saya tergantung pada Google. Google-nya juga nggak tahu. Nah, jadi apa? Pengetahuan itu memberi solusi. Tidak tahu berarti tidak banyak solusi. Banyak tahu berarti banyak solusi, ya kan? Nah, berarti banyak tahu itu berarti banyak solusi. Banyak solusi berarti masalah habis. Masalah habis berarti hidup bahagia. Mungkin gitu. Atau B, kita jangan berpengetahuan.
Karena otak kita terbatas. Jadi ketahuilah yang dibutuhkan saja. Yang tidak dibutuhkan tidak usah kita ketahui. Itu yang B. Jadi solusinya gak usah terlalu banyak-banyak pilihan. Kalau misalkan gini, saya punya duit 1 juta dan saya mau makan siang. Saya makan siang apa ya? Ketika saya terlalu banyak pilihan, saya bingung sendiri. Dan akhirnya kembali beli batagor. Padahal duitnya 1 juta, ya kan? Tapi karena terlalu banyak pengetahuan, mikir sendiri jadi pusing. Jadi ketahuilah yang harus kita ketahui saja. Itu opsi kedua. Atau opsi ketiga, manusia itu pada dasarnya tidak mungkin bisa mengetahui apapun. Coba kalau kita sudah baca 100 buku, emang kita tahu? Kita bahkan tidak pernah tahu kita tuh ada di sini. Apakah ini dunia simulasi? Waduh. Pertanyaan apakah ini dunia simulasi itu adalah salah satu pertanyaan tertua dalam sejarah. Ditanyakan oleh Anaximenes, ditanyakan Anaximander, ditanyakan Pythagoras, dan pada akhirnya agama-agama besar itu memberikan jawaban dari pertanyaan apa hakikat hidup ini, gitu kan? Dan sampai sekarang nggak ada yang ngasih jawaban pasti. Nah, kalau misalkan pada bagian itu saja kita tidak tahu apa-apa, untuk apa kita baca buku? Untuk apa kita berpengetahuan? Dengan pengetahuan paling banyak kita ketahui pun, pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang saya tanya sama Kang. Kang, mendingan banyak pengetahuan untuk menghasilkan banyak pilihan dan solusi jawaban dan pengetahuan, atau cari saja pengetahuan yang kita butuhkan, atau nggak usah belajar sama sekali karena pada hakikatnya kita tidak akan tahu apa-apa? 1 dan 2 menarik. Balik dong. Jadi 1 dan 2 antara banyak tahu, ya kemudian punya banyak ketahuan, tapi emang dibutuhkan sama kita kan. Gitu. Nah, kalau memang Akang itu pada dasarnya membutuhkan banyak pengetahuan untuk memberikan kita opsi, jawaban, maka Akang tidak usah bertanya kepada saya bagaimana trik membaca. Karena Akang pasti akan terdorong untuk baca. Iya kan? Kalau jawaban Akang tuh barusan tuh bohong. Kalau Akang pilih opsi pertama, yaitu semakin banyak kita baca, semakin banyak informasi yang kita miliki, dan akhirnya semakin banyak solusi yang bisa kita pecahkan, maka Akang nggak usah nanya kepada saya tentang bagaimana caranya baca. Tapi kalau misalkan pilihan Akang adalah yang kedua, bagaimana caranya, adalah sebenarnya kita hanya membutuhkan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan saja. Fakta bahwa Akang barusan bertanya seperti itu, menunjukkan Akang belum membutuhkan informasi itu. Iya kan? Ya kalau misalkan Akang sejak awal, saya butuh informasi tentang ini, ya Akang udah kesini tuh udah tahu jawabannya. Bahkan Akang kesini itu pun memutuskan untuk bahwa pengetahuan ketemu sama guru gembul adalah ekspresi dari keinginan saya untuk berpengetahuan pada bidang yang ingin saya ketahui. Ya kan? Nah, saya ingin mengetahuinya itu berarti saya ingin mengetahui Pak Guru untuk cara belajarnya seperti apa berarti kan. Yang kedua itu masih masuk menurut saya. Oh gitu? Ya. Oke, yaudah. Cara sederhananya gini, Kang. Kalau saya. Kalau di buku jadul tuh ada yang namanya sistem cantol. Sistem cantol tuh artinya setiap saya melihat sesuatu, maka itu tuh terkait dengan informasi lain yang seringkali tuh nggak nyambung. Jadi misalkan ketika saya lihat wajah Akang, misalnya, saya tuh langsung berpikir soal narsisme seseorang. Karena dalam sebuah buku diceritakan, buku ini akhirnya disebut sebagai pseudoscience. Akang tuh kan jarak dari bibir ke hidung tuh pendek. Itu tuh salah satu karakteristik orang narsis. Apa? Pendek semua. Apa? Pendek semua. Ada yang banyak. Akang tuh pendek tuh. Tuh lihat tuh jarak dari hidung ke bibir. Pendek ya? Bandingkan dengan Akang yang ini nih, coba. Coba lihat yang lain. Nah, bandingkan. Jauh ya? Nah, misalkan ya. Misalkan saya tuh langsung kaitkan dengan informasi itu. Lalu dikaitkan lagi bahwa sebenarnya buku itu adalah buku pseudoscience,
dan bahwa buku itu sebenarnya tidak ada kaitannya antara ekspresi wajah, bentuk wajah dengan karakteristik narsisme seseorang. Setuju tidak? Serius nih saya nanya ya. Karakteristik seseorang, karakteristik tidak bersangkut paut dengan wajahnya. Setuju tidak? Setuju. Tidak bersangkut paut. Coba, sekarang googling. Sekarang silahkan googling ya. Cari gay, homoseksual, bisa dikenali dari wajahnya. Silahkan klik. Biasanya boti-boti ketahuan sih Pak wajahnya. Oke, Coba ketahuan ya. ininya. Berarti karakter seseorang bisa dilihat dari wajahnya kan? Benar ya di situ ya? Ada ya? Iya. Ada. Stereotipnya lah gitu kalau Yang misalnya. homoseksual kita dikenal dari wajahnya. Oke, berarti bukan Akang Boti, bukan. Berarti wajah seseorang itu menunjukkan karakternya tidak? Kan itu bisa. Gay aja bisa dilihat, padahal itu orientasi seksual. Kenapa gay bisa dilihat? Karena amigdalanya besar. Apa ya Pak? Amigdala. Amigdala. Bagian emosi di depan otak sini. Amigdalanya besar. Sama seperti perempuan. Jadi pria homoseksual, amigdalanya sebesar perempuan heteroseksual. Sama besarnya. Oke? Jadi kita bisa menghubungkan apakah Akang seorang narsis atau tidak. Kita konfirmasi atau tidak. Gimana nih teman-teman semuanya nih? Ngerti nggak? Ngerti nggak pertanyaan saya? Oke, ada penelitian itu disebutnya pseudoscience, tapi ada penelitian misalkan ya, jidat yang lebar berarti cerdas, jidat yang pendek berarti kurang cerdas. Ahok, Jokowi itu jidatnya besar, berarti cerdas. Kalau orang biasa-biasa saja kurang cerdas, tapi untuk jadi cerdas akhirnya apa? Kepalanya kerja keras sampai dilebarin jidatnya secara manual, jadi botak sampai ke belakang. Enggak, jadi maksudnya kalau kebanyakan mikir, jadi dalam kan? Iya. Einstein itu kelewat cerdas. Jadi untuk menjadi cerdas, dia nggak perlu botak. Karena jidatnya udah gede. Coba lihat Einstein kalau rambutnya diginiin, jidatnya gede. Nah, jadi dia nggak usah botak. Tapi ada profesor yang biasa-biasa aja, untuk mencapai level seperti Einstein, dia kepalanya terpaksa botak. Secara manual, tubuh fisiologisnya membotakkan kepalanya. Artinya apa? Artinya wajah bisa menunjukkan karakteristik dan kecerdasan. Setuju nggak? Jadi bisa kelihatan ya Pak mana yang pintar, mana yang... Dan saya bisa lihat Akang itu botinya kurang. Bukan kuat, kurang. Alhamdulillah saya masih suka cewek Pak. Masih suka cewek. Masih suka cewek? Masih suka cewek. Astagfirullah, di masjid ngomong suka cewek. Kan normal Pak, normal. Ya ampun, normal. Itu mikirnya mesum tapi dinormalisasi. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal saya, balik lagi ke pertanyaan Akang saya itu. Coba dari tadi saya ngomong dari soal Akang yang ini sampai boti, sampai homoseksual, sampai pseudoscience, berapa banyak saya loncat-loncat ilmu pengetahuan? Pseudoscience, neurologis, karakter wajah, kemudian gay, apa segala rupa. Nah, loncat-loncat seperti itu. Kenapa? Karena sistem cantol. Jadi saya tuh berpikir sangat acak, sangat acak, sangat abstrak. Jadi kesana kesini. Kalau saya baca buku atau baca novel, saya nggak mungkin mulai dari awal. Makanya saya nggak suka novel. Karena, spoiler. Udah ketahuan endingnya. Saya nggak suka novel, tapi saya suka buku. Nah, kalau saya baca buku tuh nggak mungkin dari awal. Loncat-loncat. Ya karena apa? Karena ngikutin jawaban Akang yang kedua. Yaitu apa? Saya hanya mencari pengetahuan yang saya butuhkan saja. Nah, setelah ngomong panjang lebar, akhirnya balik lagi ke sana. Saya hanya mencari ilmu pengetahuan yang saya butuhkan. Tapi setiap saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari satu buku ini, saya butuh. Nah, itu semuanya terkait di sini tuh. Oh, nyambung, tapi sambungannya agak jauh. Gitu. Cuman kayak gitu. Makanya kalau misalkan saya di podcast atau di obrolan-obrolan kayak gini, salah satu kelemahan terbesar saya adalah kalau ditanya strict, saya tuh muter dulu ke sini.
baru ke sini. Jadi kalau misalkan, nah ini tukang manajer saya tuh tahu. Jadi kalau misalkan saya mau bikin kajian mau apa, dia nggak pernah ngasih judul. Judulnya dadakan. Sebab kalau misalkan dikasih tahu lebih awal, saya tuh mikirnya jadi banyak dan akhirnya pas bagian itu malah jadi Gak dapat poinnya gitu, Pak. nggak dapat poin karena terlalu kesana kesini karena saya persiapan dulu gitu. Oke. Kayak waktu di konten Pak Deddy Kobisa yang pertama, saya tuh merasa bagus gitu karena nggak ada persiapan. Pas di akhir saya tuh kan pengen marah-marah gitu ke pemerintah, disiapin dulu sebelumnya, akhirnya malah jadi kacau di situ. Ya, tapi ya gitulah. Gitulah kurang lebihnya, Kang. Oke. Gimana Kang, siapa tadi namanya? Kang Aldi terjawab, Kang Aldi? Enggak, Masih ada waktu ya, Pak ya? masih. Oke, yang lainnya gimana nih untuk mungkin mau beropini, menyanggah atau apapun itu, bertanya mungkin? Masih ada yang mau? Banyak bertanya sesat di jalan. Wah, sangat aktif sekali ya teman-teman sekalian ya. Mungkin ada lagi ya Kang yang mau nanya? Oke, boleh. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Alfito Satria Prasaja. Hah? Panjang Siapa? Pak? Kang siapa? Muhammad Alfito Satria Prasaja. Muhammad Maaf Alvito. Alfito Satria Prasaja. Oh, Kang Vito disebutnya. Betul. Oke. Kang Vito gimana Kang Vito? Nah, ini sih Pak, kan kalau misalkan tadi berbicara kita tuh cari ilmu sebanyak-banyaknya atau mencari ilmu yang kita butuhkan atau bahkan nggak cari ilmu sama sekali karena hakikatnya manusia itu Tidak tahu apa-apa. tidak tahu apa-apa. Nah kalau saya itu mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Makanya mungkin walaupun baru suka baca beberapa tahun kebelakangan ini gitu ya, nggak dari waktu pas kecil kayak Pak Guru gitu. Cuman di diri saya itu merasa bahwa saya harus cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah cuman pertanyaan lanjutannya, setelah saya mendapatkan ini itu untuk apa gitu? Kadang suka mikir gitu sih. Maksudnya apakah saya pendam sendiri atau pada akhirnya saya ya udahlah biar jadi pemahaman saya atau harus kan beda juga sama Pak Guru Guru yang bisa menyebarkan itunya ke kita gitu. Nah, maksudnya kalau misalkan di kita pribadi gitu setelah mendapatkan ini tuh kayak sia-sia aja kalau disimpan sendiri. Nah harus seperti apa teknisnya ini mah teknis. Harus seperti apa? Kalau ada orang yang ilmunya sudah banyak, dia tuh pasti luber. Pasti. Dan lubernya itu apa? Dia jadi banyak ngomong atau dia banyak nulis. Gak mungkin enggak. Jadi kalau banyak ilmunya tapi diem terus tuh gak mungkin. Ada misalkan filosofnya itu pendiam. Tapi karena dia ilmunya banyak, ya pas ketemu teman diskusi, ya murudul aja keluar semuanya. Atau dosen gitu. Saya ketemu sama dosen, karakteristiknya tuh sangat membosankan. Diem, ekspresi mukanya juga garing, kering gitunya. Dan ngomongnya juga sama sekali nggak enakeun, nggak lancar. Dosen filsafat nu gondrong, sekarang mah pendek deh, nu sipit. Dia tuh ngomongnya nggak gimana, tapi karena pengetahuannya banyak, jadi pas ngomong tuh murudul aja, karena terlalu banyak, gitu. Jadi kalau misalkan Akang pada akhirnya nanti banyak tahu, jangan khawatir, Akang nanti bakal cerewet. Nah, tinggal nanti cerewetnya itu kemana? Kalau ke saya ke YouTube, produktif. Yang enggak itu, kalau nggak punya lawan, nggak punya akses. Saya punya teman orang pintar namanya Miraj. Ketua HMI. HMI? HMI Pak maksudnya? Iya, HMI. Jangan disingkat. Ya, ketua HMI. Nah, dia hidupnya menderita banget. Dengan istrinya paseawai, dengan keluarganya paseawai. Karena apa? Karena dia belajar logika, belajar filsafat, ilmunya banyak, tapi nggak ada penyaluran. Ngomong sama istrinya, kamu tuh goblok-goblok ting, nu kieu teu ngarti. Gitu. Ngomong ke orang tuanya juga digoblok-goblokin. Pak tuh pakai logika sedikit, silogisme gini nih. Cek hari mana namanya kan. Jadi akhirnya hidupnya menderita. Hidupnya tidak baik-baik saja. Dia banyak stres dan akhirnya ijazahnya disoek-soek sendiri. Dia mau ngelamar jadi S2. Kan harus nunjukin ijazahnya dulu S1-nya di mana apa. Nah, itu prosesnya lama. Dia udah bawa ijazah disoek-soek. Kenapa? Tidak sabaran. Kenapa tidak sabaran? Karena stres, depresi. Kenapa stres, depresi?
Karena dia mau mengungkapkan sesuatu tapi nggak ada lawan. Makanya ada cerita, kalau belajar filsafat atau belajar tasawuf terus nggak katakan suka gelo gitu ya. Kan ada ya cerita-cerita. Di antaranya yang saya lihat, yang saya ketahui adalah karena dia nggak punya lawan, dia nggak punya akses, nggak punya apa. Sedangkan dalam otaknya itu udah membludak pengen keluar. Ibarat bendungan yang sudah besar tapi nggak ada penyaluran. Ya akhirnya jebol juga. Gitu. Nah makanya kalau misalkan Akang sudah punya cukup pengetahuan, kalau Akang sudah cukup banyak pengetahuan, insya Allah Kang akan bobol sendiri, jangan khawatir. Gitu. Asal sekali lagi yang tadi ya, produktif. Gitu. Jadi mungkin praktisinya mah kalau nggak nemuin lingkungan yang Iya, komunitas, diskusi gitu, komunitas atau nulis ya Pak ya? Nulis. Misalnya introvert si Akangnya gitu, bisa jadi kan si Akangnya introvert. Oh. Alhamdulillah enggak sih, berarti yang introvert itu subhanallah itu. Oke, Kang Vito ada lagi nggak Kang Vito? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sih, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kang Vito. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Dibahas maksud lagi kalau misalnya terkait dengan buku. Ini mahasiswa Unpad semua? Oh enggak, Pak, ini random. Oh, random. Random. Otaknya juga pada random tadi ya. Pertanyaannya random juga. Jawabannya random juga. Oke, mungkin mau ada lagi yang mau ditanyakan? Di luar tema boleh? Atau ini belum ada? Oh ya udah, sok, bebas. Sok, yang paling aneh, pertanyaan paling aneh pun insya Allah lah. Saya juga jawabannya aneh. Sok Kang, apa? Terkait buku sebetulnya. Oh iya, Pak. Oke, boleh. Jadi di setelah judul itu di bawahnya ada sejarah Islam yang Disembunyikan. Nah, pas kemarin saya lihat tuh penasaran gitu, memang apa sejarah Islam yang disembunyikan? Oke, sejarah apa yang disembunyikan? Ini pendekatannya sangat berbeda. Seperti yang tadi ya dijelaskan. Akang kalau baca buku, kenapa peradaban Islam runtuh? Jawabannya diserang Mongol. Ya, kalau saya di sini Mongol sama sekali tidak berdampak. Terus dijelaskan, misalkan ya, perang salib. Itu perang yang sangat-sangat besar. Betul? Betul ya? Semua buku sejarah mengatakan itu kecuali buku ini. Buku ini mengatakan perang itu sangat-sangat kecil. Dianggap sebagai hanya sekedar gangguan, bukan ancaman. Kenapa seperti itu? Tidak ada satupun ulama di zaman itu yang pernah menuliskan tentang perang salib. Semua sumber, semua referensi tentang perang salib dari barat. Tanpa kecuali. Ibnu Khaldun, penulis sejarah Islam, menulis perang salib, menulis satu paragraf. Dan itu pun beliau hidup 3 abad setelah perang salib dimulai. Jadi perangnya udah beres, baru dia nulis, itu pun 1 paragraf. Kenapa? Saking nggak pentingnya dalam peradaban Islam. Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, itu hidup di zaman perang salib. Pernah nggak nulis tentang perang salib? Nggak. Kenapa? Perang salib nggak penting. Kenapa nggak penting? Pada waktu itu Islam lagi kuat-kuatnya, Eropa sedang lemah-lemahnya. Kalau Islam mau, itu orang-orang Eropa itu hancur dalam sekali serbuan. Pasukan Eropa yang nyerang kaum muslimin pada waktu itu berapa jumlahnya? 150.000. Pasukan Islam, pasukan reguler Islam pada waktu itu berapa? 6 juta. Kalau mau, habis. Tapi apa yang terjadi? Dunia Islam perang satu sama lain. Dinasti satu perang sama dinasti yang lain. Safawiyah perang sama Turki misalkan ya. Ghaznawi perang sama Baghdad. Kemudian ada Idrisi perang sama Fatimi. Itu perangnya habis-habisan di sana. Jadi ini tuh hanya perang kecil-kecilan. Nah, inilah yang disembunyikan. Tidak ada. Sok, saya bilang, kenapa kaum muslimin sekarang kenal perang salib dari barat? Jadi kalau misalkan kita tahu perang salib, sebenarnya kita itu adalah telah tercekoki oleh pemikiran barat. Makanya saya tawarkan, sok ada nggak referensi muslim di peristiwa itu yang nulis tentang perang salib? Kan nggak ada. Gitu. Nah, hal-hal semacam itu, kemudian hal Ibnu Muqaffa yang tadi itu nggak ditemukan dalam sumber-sumber yang lain. Silahkan dicek. Gitu. Coba, atau misalkan sekarang tanyain ChatGPT atau Google. Coba ya, misalkan pertanyaan saya adalah yang tadi aja ya. Siapa yang merumuskan sistem khilafah Islamiyah? Coba.
Coba tanya Google atau ChatGPT. Ada. Udah tahu jawabannya? Apa? Oh, loading. Oh. Loading berarti. Loading. Ada yang udah nemu? Oh, nggak ada kuota. Berarti Ini udah nemu nih, Kang ini udah nemu. apa? Di sini mah di nomor pertama adalah Nabi Muhammad. Tuh kan? Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq di Tuh kan? ChatGPT. Tuh kan? Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad bikin sistem kekhalifahan? Kan Nabi Muhammad pada waktu itu tuh Nabi, kemudian mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Bahkan nama negara Madinah pun pada waktu itu belum dikenal. Jadi Nabi Muhammad itu, jadi gini nih, khalifah, khilafah artinya apa? Pemimpin. Pengganti. Nabinya masih ada, siapa yang diganti? Ya, belum ada. Jadi sebenarnya jadi khalifah itu ada dua, khalifatun Nabi sama khalifatullah. Khalifatullah itu adalah Nabi Adam, khalifatun Nabi adalah Abu Bakar. Nah, yang jadi pemerintahan itu pasti khalifatun Nabi. Gak mungkin khalifatullah kan? Khalifatun Nabi. Nah, kalau khalifatun Nabi berarti nabinya sendiri kalau belum tergantikan, ya belum ada khalifatun Nabi. Kurang lebih begitulah. Misalkan ya. Jadi yang saya maksud tadi kekhilafahan secara administratif sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kekhalifahan itu baru ada setelah Ibnul Muqaffa mempertemukan gagasan-gagasan Persia dengan ajaran Islam. Gitu. Nah, tersembunyi kan? Nah, tersembunyi. Makanya ini tersembunyi. Tersembunyi. Oh. Kayak gitu Kang Vito. Yang tersembunyi mungkin nanti lebih lengkapnya bisa baca bukunya aja ya Pak ya. Banyak yang masih tersembunyi dan tidak terlihat. Banyak. Karena ada ratusan halaman. Ratusan halaman. Oke. Sebelum sesinya berakhir nih pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Oke. Pertanyaan terakhir ini udah mau 5:30. Sok, ada? Ada lagi pertanyaan terakhir? Oke, boleh Kang ini. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Miftah Isamuhaq. Ini saya mau nanya aja nih. Kalau dari bukunya nih ya. Kalau mau saya simpulkan berarti kan ini ya. Berarti pemikiran ya. Kan ini kan ada konfliknya juga kan ya dalam dunia Islam. Berarti semua konflik dalam dunia Islam itu awal mulanya dari pemikiran seseorang yang saling kontradiktif kan gitu kan. Yang akhirnya konflik itu dibawalah konflik pemikiran sampai konflik fisik. Begitu bukan kesimpulannya? Begitu. Jadi dalam Islam banyak perang gitu? Ya, jadi perang fisik juga itu karena dua pemikiran yang saling berlawanan gitu. Betul. Nah, ini ajaran Islam bukan? Ini ajaran Arab. Jadi orang Islam yang sekarang kita maksud sebenarnya tidak mengikuti ajaran Islam, tapi mengikuti ajaran Arab. Jadi gini ceritanya ya, ini orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah hidup di wilayah yang sangat kering kerontang, sedikit mata air, sedikit makanan. Untuk bisa bertahan hidup bagaimana caranya? Mereka harus membatasi populasi dengan berperang. Jadi gini, air hanya cukup untuk 1.000 orang. Kalau ya di situ yang hinggap 2.000 orang, maka mereka berperang sampai sisanya tinggal 1.000. Itu orang Arab kayak gitu. Makanya kabilah-kabilah rebutan jadi gede-gedean untuk bisa menghancurkan kabilah yang lain. Dan karena itu, maka mereka tuh mudah sekali berperang karena alasan-alasan yang sepele. Dalam Islam, perbedaan pendapat haram. Jadi pertikaian. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah tidak boleh. Itu dalam Islam. Tapi dalam tradisi Arab, beda pendapat, perang. Sekarang yang diikuti oleh Islam, kaum muslimin, itu tradisi Arab atau tradisi Islam? Arab. Saya sering bilang seperti ini. Jadi tradisi Islam yang kita pahami sekarang itu sebenarnya bukan Islam tapi Arab. Kalau misalkan tidak percaya, contoh yang lain. Silahkan ketik di Google kalau nggak percaya sekarang. Nama-nama Islami. Semuanya nama Arab. Padahal nama Islami itu apa? Nama yang mengandung doa baik. Itu Islam. Asep itu nama Islami.
Karena aslinya artinya tampan. Budi Islami. Karena artinya apa? Bermoral. Jadi Putin itu Islami. Apa tuh Pak artinya Pak? Ya Putin itu kan artinya bermoral. Oh Putin tuh. Iya, dulu kan ada orang namanya Rasputin. Rasputin itu si bejat moral. Ini Putin artinya bermoral, gitu. Nah, Rasputin ya gitu lah. Nah, itu Islami. Nah, karena apa? Islam itu universal. Dipakai sama bahasa apapun, sama budaya apapun nyambung. Tapi pas sudah jadi Arab itu ekspansif. Jadi tidak boleh ini, harus ngikutin ada nama Islami katanya apa namanya? Umayyah. Umayyah tuh bukan Islami, Arab. Artinya B aja gitu. Itu syarik gitu. Ya itu B aja, gak ada, kan masa orang liver gitu kan, Umayyah itu liver artinya kan kuning gitu. Ya kan, ya artinya itu bukan Islami gitu. Islami itu adalah, nah tapi kita balik lagi ke kita sekarang itu beragama Arab, bukan beragama Islam. Atau contoh yang lain, Islam itu ajaran pertamanya apa? Baca tulis. Arab itu ajarannya apa? Hafalan. Sekarang orang Islam lebih banyak baca tulis atau lebih banyak menghafal? Arab, jahiliyah. Bukan Islam. Nah itu contoh-contoh bahwa selama ini tuh kita tuh ketuker gitu. Ya itu karena memang Islam pada akhirnya tidak lagi dikenali. Gitu. Makanya, Kang. gitu Kang Ahmad. Jadi kita memang terpengaruh sama culture-nya Arab ya Pak ya? Iya lagi. Dan itu wajar untuk, karena saya kemarin ke Jakarta, naik kereta Wus, lapar, makan di situ ada nasi goreng Hong Kong. Saya pengen ngebacok gitu. Nasi goreng itu kan khas Indonesia, saking inferiornya kita, jadi disebutin nasi goreng Hong Kong, kan kurang ajar. Ya kan gitu. Nah itu karakteristik, jadi karakteristik bangsa-bangsa yang terjajah tuh begitu. Begitupun dengan kita Indonesia gitu. Indonesia itu kan terjajahnya bukan sama Islam. Kalau Islam itu universal, bisa diterima. Tapi karena kita inferior, jadi kita ngikut pada kebudayaan bangsa lain. Gitu. Bagi yang baru lahir, ganteng sekali kayak Arab. Kenapa kalau ganteng kayak Arab? Gitu? Ganteng kayak Cina. Putih banget kayak Cina. Kan gitu. Kenapa coba kalau Cina putih, kalau Arab ganteng gitu. Kenapa? Ganteng pisan sih orang Batak gitu. Kan kita mah susah kan untuk gitu. Kita mah malu sama budaya sendiri, makanya pas dijajah sama budaya lain, kita tuh mensakralkan budaya itu seperti layaknya agama. Dan akhirnya kita beragama dengan budaya asing. Ya akhirnya nggak nyambung. Ya sudah, waktunya sudah habis. Yap. Jadi, Oke. ya. Gak apa-apa ya Kang ya. Nanti Akang yang ngisi sendiri udah ini. Oh ini live? Oke. Iya, Udah begitu. beres mungkin apa ya? Ya sudah beres kayaknya juga udah mepet. Oke, sudah mepet juga. Sudah terjawab juga ya Kang Ahmad ya? Oke, jadi pada acara kali ini, sore kali ini kita membahas tentang 50 muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Yang memang sejarah di sini atau yang diulik dalam buku ini adalah sejarah-sejarah yang tidak dibuka di buku-buku lain atau dalam pelajaran-pelajaran yang kita sering temui gitu. Jadi ini memang hidden gem sekali. Dan mungkin perspektifnya. Banyak dari perspektif Bapak Guru sendiri juga ya Pak ya? Iya. Yang munculnya memang dari pemikiran beliau sendiri. Dan mungkin bukunya bisa dibeli di mana Pak? Sekarang Di masih mana-mana? Di Gramet. Oh ada yang bawa. Nah, boleh itu. Oh dilelang ya, itu dibuka dari 10.000. Oh enggak. Ya udah silakan di ini. Kalau mau ya, tapi jangan jual beli di dalam masjid. Ya. Kan itu haram ya, haram. Haram Iya. ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti mungkin bisa di luar masjid atau Nah, di luar aja tuh di situ. Iya, bisa di luar atau bisa di kontak aja atau bisa ke Gramet, toko-toko buku terdekat ada di sana tersedia dengan lengkap ya. Oke,
mungkin kita cukupkan saja untuk acara pada sore hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Pak Guru Gembul Ya, telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang di sore hari ini. Ini Tadi rutin sampai kenapa Pak? Ini rutin kajiannya? Belum rutin sih Pak. Oh, Nanti belum kita rutin. tapi kalau untuk selanjutnya kan kita coba untuk lebih sering lagi gitu Pak. Semoga gitu. Bapaknya berkenan untuk Bukan saya. Saya emang nggak mau rutin di sini. Cuman maksudnya ini acara rutin kajian seperti ini. Oh, gitu, kalau sama- acara kajian-kajiannya memang ada terus gitu Oh, setiap ininya. Pokoknya aduh. Tapi nanti kalau bisa diundang lagi kita ini apa ya? Oke, no bisa smoking. lagi, oke. Oke Pak, terima kasih banyak ya telah hadir walaupun tadi sempat nyasar segala macamnya. Iya. Telah hadir ke sini dan terima kasih banyak juga sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Kita cukupkan saja, kita akhiri saja untuk acara kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan istighfar bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Dan mohon maaf bila ada kesalahan murni dari saya, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah itu. Itu kata-kata Mu'tazilah. Oh, itu Mu'tazilah apa tadi, Pak? Aduh, berarti saya Mu'tazilah. Oke, sekian dan terima kasih. Wastabiqul khairat menjadi wajadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.